Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Bapak, ibu, adik-adik, jamaah salat subuh wonten ing Masjid An-Nur, ingkang insyaallah mudah-mudahan masjid ingkang badhe menjadi sebab kita senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum. Insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan apa yang kita bahas tidak lain di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, apa yang menjadi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akhir pembahasan yang kita bahas, Bapak Ibu, tidak lain kita membahas tafsir surah Al-Insan. Tafsir surah Al-Insan. Nah, terakhir kita sampai ayat berapa? Terakhir kita sampai ayat yang ke-11, 10 ya. Masya Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu, akhir yang kita bahas dari dua ayat terakhir, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Coba perhatikan apa kesimpulan Bapak Ibu, apa faedah dan kesimpulan yang kita bisa ambil dari dua ayat yang terakhir, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, akhir pembahasan kita pada pekan yang kemarin. Coba perhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sampun menggambarkan kondisi tiang-tiang ingkang beriman beramal saleh, kondisi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebutkan di dalam ayat ini berkaitan dengan masalah sadaqat, berkaitan dengan masalah as-sadaqat. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, coba perhatikan, Masya Allah, innama nut'imukum liwajhillah. Dari penggalan tentunya ayat ini Bapak Ibu kita bisa memahami, berarti dikatakan amal itu akan menjadi amal yang saleh kalau betul-betul diniatkan cuma liwajhillah, tidak lain adalah ikhlas, cuma mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kemudian ditambahkan, dikuatkan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi ternyata niatannya adalah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena cuma untuk kemudian mendapatkan jaza, balasan dari orang-orang yang telah diperbuat atau dilakukan sesuatu yang baik. Juga bahkan juga tidak untuk menuntut syukur, tidak mengharapkan syukur dari orang yang telah dilakukan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi inti dari ayat yang ke-9 Bapak Ibu, yang akan betul-betul bermanfaat, yang akan bermanfaat di dunia sampai besok pada yaumul qiyamah, kalau seseorang beramal tidak lain ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini sesuatu yang paling berat, tetapi insyaallah ringan dumateng orang-orang yang diringankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu kula panjenengan di antara hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dimudahkan untuk kita bisa senantiasa mengikhlaskan amal-amal saleh kita lillahi ta'ala.
Kemudian Bapak Ibu untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, coba perhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjelaskan, menegaskan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Tentunya ayat ini bersambung dengan ayat yang ke-9 Bapak Ibu, ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang ke-9 berkaitan masalah keikhlasan di dalam amal, sedangkan ayat yang ke-10 Bapak Ibu adalah asbab pripun kula panjenengan saestu ketika beramal saleh betul-betul bisa ikhlas lillahi ta'ala. Sebabnya tidak lain adalah inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Jadi betul-betul dasarnya Bapak Ibu kemudian menyebabkan lahirnya keikhlasan karena memang takut dumateng Allah. Kapan? Binjing wonten ing yaumul qiyamah, di hari di mana nanti wajah-wajah pada muram, pada busan. Tidak lain adalah wajahnya orang-orang yang kafir dumateng Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena wajahnya orang-orang yang beriman, beramal saleh Bapak Ibu, wajah mereka wajah-wajah yang senantiasa bercahaya dan berseri-seri. Bercahaya dan berseri-seri. Tentunya di sini yang dimaksudkan yauman abusan kamtarira, di hari di mana wajah-wajah pada abus, musem, karena betul-betul hari yang sangat dan sangat mengerikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kula panjenengan saestu senantiasa diperkuat di dalam hati kita keimanan tentang kehidupan binjing wonten ing yaumul qiyamah, keimanan di mana kita nanti langsung akan berhadapan dengan Allah, tidak ada yang menerjemahkan diri kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi barakallahu fikum, insyaallah kita akan kembali melanjutkan ayat yang ke-11 insyaallah. Setelah membahas keikhlasan, setelah membahas sebab seseorang bisa ikhlas tidak lain karena rasa takut dumateng Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita sekarang masuk pada pembahasan yang berikutnya, ayat yang ke-11. Fadhal ya Pak Lurah dipun waos ayat yang ke-11. Niki sanipun Pak Radi. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu sarra dzalikal yawma wa waqahum nadratan wa surura. Ulangi. Fawaqahumullahu sarra dzalikal yawma wa waqahum yawma Fawaqahumullahu sarra dzalikal yawma wa laqahum nadratan wa surura. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Insyaallah. Jenengan saged mireng swanten ini Bapak Ibu. Bisa mendengar kata sirati. Untuk yang dalam kata saya kurang. Coba. Coba perhatikan Bapak Ibu, Masya Allah. Untuk ayat yang ke-11, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dua sebab seseorang akan selamat besok pada yaumul qiyamah. Sebab yang pertama adalah keikhlasan. Sebab yang kedua adalah rasa takut dumateng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah
Allah tabaraka wa taala Bapak Ibu kemudian mengkabarkan napa ingkang badhe dipun dapatkan tiang-tiang ingkang sae. Napa ingkang badhe dipun dapatkan tiang-tiang ingkang senantiasa beriman dan beramal saleh dumateng Allah tabaraka wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala kemudian menjelaskan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Fawaqahumul yaum, Allah tabaraka wa taala menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Sinten tiang-tiang ingkang ikhlas, tiang-tiang ingkang dia betul-betul ketika beramal lillahi ta'ala karena takut dumateng Allah. Apa itu? Akan dijaga, diselamatkan dari syarra dzalikal yaum, kejelekan di hari itu. Tentunya di hari itu Bapak Ibu sejak dibangkitkan dari alam kubur. Bahkan para ulama nanti akan sejak seseorang itu dicabut rohnya oleh malaikatul maut. Allah akan lindungi, Allah akan jaga, Allah akan berikan kemudahan yang sangat dan sangat luar biasa Bapak Ibu dumateng sinten orang-orang mukmin. Ketika dicabut rohnya, ketika di alam kuburnya, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, maka orang-orang yang beriman Bapak Ibu akan senantiasa mendapatkan keamanan di hari kegoncangan. Wa man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Masya Allah. Barang siapa seseorang yang datang menghadap Allah tabaraka wa taala membawa kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan yang jauh lebih besar dan Allah akan berikan keamanan di hari kegoncangan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Masya Allah. Walaqahum nadratan wa surura. Setelah Allah tabaraka wa taala jaga, lindungi dari kejelekan-kejelekan yang terjadi besok pada yaumul qiyamah, kemudian Allah jadikan untuk orang-orang yang beriman beramal saleh nadratan wa surura. Nadratan wa surura. Berbeda dengan tiang-tiang ingkang kafir Bapak Ibu. Tiang-tiang ingkang ingkar dumateng Allah tabaraka wa taala, maka wajah-wajah yang busem, wajah-wajah yang penuh dengan debu, wajah-wajah yang tentunya sangat dan sangat hina ya. Kemudian hati-hati yang sangat dan sangat sedih. Niki kebalikan tiang-tiang ingkang mukmin, nadratan wa surura, yaitu wajah yang nadar, yang berseri-seri, bercahaya, wa surura, dan hati yang bahagia. Hati yang bahagia Bapak Ibu. Maka tidak ada Bapak Ibu kesedihan bagi orang-orang mukmin setelah meninggalkan dunia punika. Tidak ada kesedihan lagi. Kalau seseorang dia beriman pada amal saleh kepada Allah tabaraka wa taala, yang tersisa cuma kebahagiaan abadan abidin selama-lamanya. Insyaallah. Sedangkan kalau kehidupan wonten ing donya Bapak Ibu, apakah niku tiyang mukmin apa tiyang kafir, ya antara sedih bahagia terus senantiasa berganti dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sedangkan tiang-tiang ingkang mukmin bincing wonten yaumul qiyamah ketika sampun dibangkitkan dari dalam kubur, maka akan senantiasa bahagia, wajah bersinar, hati berseri-seri, hati senang bahagia. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kula panjenengan di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Karena hati yang bahagia itu akan nampak di dalam wajahnya. Hati yang bahagia akan nampak di wajahnya. Sahih apa betul? Kalau hatinya bahagia, wajahnya kelihatan bahagia atau tidak? Ayo benar. Ayo benar ya Pak Ari.
Kenapa mboten? Jadi kalau hatinya bahagia, maka wajahnya juga akan kelihatan. Oh, ini orang bahagia. Padahal yang bahagia hatinya ya. Yang bahagia hatinya. Nah, tetapi akan terlihat dari wajahnya. Karena wajah cerminan dari hati. Wajah cerminan dari hati. Maka sedikit yang melihat orang ini kok sedih, padahal yang sedih hatinya. Tapi kelihatan pada raut mukanya. Maka termasuk bincang wonten yaumul qiyamah Bapak Ibu, maka tiang-tiang mukmin, tiang-tiang akan bahagia hatinya, bahagia yang luar biasa, maka akan muncul di dalam wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang bersinar. Baik, Masya Allah. Fadhal, lanjutkan untuk ayat yang ke-12 ya Bapak. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Masya Allah. Coba kalau jangan perhatikan Bapak Ibu, antara ayat ke-11 dengan ayat yang ke-12. Coba perhatikan nih Mas Ali. Untuk ayat yang ke-11, intinya adalah Allah akan menyelamatkan dari kejelekan. Dan kejelekan besok pada yaumul qiyamah tentunya yang paling a'zam tidak lain adalah api nerakanya Allah. Allah akan selamatkan dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah Allah selamatkan mereka dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah itu Bapak Ibu, Allah akan berikan balasan kepada tiang-tiang yang beriman dengan jannatu wa harira. Maka bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala wonten ing ayat punika telah menjelaskan wa jazahum bima sadaru jannatu wa harira. Allah memberikan balasan dumateng mereka itu ingkang beriman beramal saleh dengan kesabaran ingkang dimiliki tiang-tiang ingkang beriman beramal saleh punika. Allah berikan balasan. Bapak Ibu, yang dibalas adalah kesabaran. Yang dibalas adalah kesabaran. Berarti menunjukkan Bapak Ibu tiang gesang wonten ing donya punika, khususipun tiang mukmin, maka betul-betul membutuhkan yang namanya sabar. Kalau membutuhkan kesabaran berarti Bapak Ibu pada hakikatnya gesang wonten ing donya punika sakeca napa mboten? Sakeca napa mboten? Kadang-kadang sakeca. Nek pas jajan sakeca ya Pak. Nak pas jajan sakeca. Masyaallah. Coba ya virus. Loh, di sini jenengan bisa lihat Bapak Ibu, wa jazahum bima sabaru. Bukan wa jazahum bima amilu. Tapi bima sabaru. Allah memberikan balasan kepada mereka dengan apa? Dengan apa yang mereka miliki dari kesabaran. Bukan dengan apa yang mereka miliki dari amalnya, bukan dengan kesabaran mereka. Kenapa? Karena memang sabar itu Masya Allah mencakup semua kehidupan manusia. Sabar ketika menjalankan perintah, karena sabar itu tiga kan. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Tidak ada detik, tidak ada menit, pasti tidak bisa lepas dari tiga ini. Menjalankan perintah butuh sabar, terus meninggalkan larangan butuh sabar. Pertama, kenapa kok menjalankan perintah butuh sabar? Apa sebabnya? Kenapa sebabnya? Nabi Mas Adi berat. Masya Allah. Surat subuh ini abot. Abot. Masya Allah. Mbok entar do mulih ngeten.
Ayo nabi apa virus? Lenggah teng masjid ngeten iki berat apa ringan? Berat. Kalau nggak berat penuh jadinya. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa kok berat? Kenapa kok butuh sabar? Pak Lurah. Nah maksudnya, karena Bapak Ibu menyelisihi tabiat manusia, maka butuh sabar. Tabiat manungsa niku napa? Tabiatipun menungso Bapak Ibu muda foya-foya, kaya tua kaya raya, mati masuk surga. Kesimpulannya apa? Kesimpulanipun tabiatipun menungso nika mboten pengin rekoso, tapi uripe mulya. Niki tabiatipun menungso. Maka ketika beramal saleh, beriman, beramal saleh, Bapak Ibu berat. Kenapa? Menyelisihi tabiat manusia. Baik. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan larangan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Butuh sabar. Kenapa butuh sabar? Tadi. Tadi berat yang enak-enak ditinggalin. Nah, ya Bapak Ibu. Jangan sama. Ayo nama sabi. Beda. Pak Lurah. Karena menyelisihi nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu seseorang itu senantiasa mengajak di dalam kejelekan. Maka ketika menyelisihi nafsunya ini berat, membutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan musibah butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Para ulama menjelaskan bentuk sabar sing paling ringan, sabar ketika mendapatkan musibah. Kenapa paling ringan? Masa? Kenapa paling ringan? Dari tiga bentuk ini para ulama ngendikakan asalnya Bapak Ibu, yang paling berat sabar menjalankan perintah, yang kedua sabar meninggalkan larangan, yang ketiga sabar ketika mendapatkan musibah, yang ketiga ini paling ringan ini. Kenapa paling ringan? Karena jelas-jelas susah, Pak. Karena musibah sudah terjadi. Jenengan sabar napa mboten? Ya tetap musibah tersebut sudah terjadi. Kudu. Lajeng pripun? Masya Allah. Paham? Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala Bapak Ibu berikan kabar dumateng tiang-tiang ingkang sabar ketika gesang wonten ing donya, menunjukkan bahwasanya betul-betul hidup di dunia ini Bapak Ibu itu hidup yang berat. Menawi seseorang kok ternyata ketika gesang wonten ing donya tujuanipun namung donya, sudah capek. Kenapa? Urip teng donya menika abot. Lah kok sing tuju donya kehidupan ikang berat. Capek hidupnya. Maka dari sini Bapak Ibu coba kita betul-betul berusaha bagaimana kita gesang wonten ing donya menika senantiasa menjadi hamba-hamba ingkang sabir. Ketika kita menjadi hamba ingkang sabir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Tabaraka wa Taala akan berikan balasan dumateng tiang yang sabir, balasan yang tidak ada batasnya. Kapan? Besok pada yaumul qiyamah. Apa itu tidak ada batasnya? Falahum ajrun
ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang terus mengalir tidak terputus, tidak lain kenikmatan di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Apa balasannya? Jannatu wa harira, surga. Surga tempatnya, harir pakaiannya. Karena Bapak Ibu, coba kalau jangan perhatikan di sini balasan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau wonten ing awal-awal ayat Bapak Ibu kan minuman ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Pertama minum khamr yang dicampur dengan kafur. Kemudian yang kedua ini Bapak Ibu, jannatu wa harira, surga yang di dalam surga tersebut kemudian penduduk surga akan kemudian memakai harir, tidak lain adalah sutra. Pramila, kenapa kok sutra ini Bapak Ibu tidak boleh untuk laki-laki wonten ing donya punika? Karena itu adalah pakaian untuk penduduk surga benjing wonten ing yaumul qiyamah. Di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala pakaiannya sutra. Saking panjenengan Bapak Ibu enten ingkang memiliki sutra napa namung katun. Ayo benar, ya Mas Ali, gadah sutra. Dereng weruh malah. Masyaallah. Roh euro masyaallah. Pak Lurah. Bapak Ibu, sutra sesuatu yang sangat dan sangat lembut. Pramila kemudian para ulama ngendikakan kecuali pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang punya penyakit ketika itu. Kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk memakai sutra dan diizinkan karena ada sebab. Karena ada sebab. Bapak Ibu, maka sutra pakaian yang terbaik. Maka penduduk surga pun juga akan diberi pakaian yang terbaik. Kalau sutra wonten ing donya istimewa, maka sutra benjing wonten ing surga dipun Allah jauh dan jauh lebih istimewa lagi. Nasallallahu, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang akan diberikan pakaian benjing dengan sutra-sutranya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, lanjutkan. Muttaqi'ina 'alal ara'i Muttaqi'ina fiha 'alal ara'i la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang tersengat. Ada terjemahan yang lain? Mas Ali. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan, dan di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Masya Allah. Betul kata sekarang Pak. Semua Masya Allah. Keluar rumah Masya Allah. Betul-betul dunia itu butuh kesabaran. Ya Masya Allah. Tapi kalau tiang sabar menjadi hamba-hamba ingkang beriman bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, balasannya niki Bapak Ibu, setelah pakaian dari sutra, kemudian penduduk surga, kemudian muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha samsan wa la zamharira. Muttaqi'in duduk bertelekan. Di mana? Di dalam surganya Allah. Duduk bersandar. Duduk bersandar. Sudah kita bahas dahulu Bapak Ibu, dudukipun penduduk surga ketika bersandar pripun dudukipun. Adik. Nah?
Lah nggih coba jenengan bersandar ben. Senden pripun jenengan praktek coba. Layak-layak. Nggih. Senden mawon gitu. Ambil sikap layak-layak. Coba Bapak Ibu, para ulama terjadi perbedaan pendapat memang Bapak Ibu. Bagaimana duduknya penduduk surga ketika bertelekan bersandar itu? Ada yang mengatakan murabba'an, seperti ini sila, seperti ini senden. Ada yang mengatakan belajar seperti ini. Ada yang mengatakan yaitu dengan kaki satu diangkat, kemudian tiga. Kemudian sambil sender. Dan ini sering kita akan melihat duduk yang paling disukai oleh orang-orang Arab. Jenengan mungkin mboten sakit bayang ya Pak. Kalau kita kan duduknya di kursi Pak. Kalau orang Arab tuh nggak ada kursi, nggak ada kursi Pak. Nah terus nunggai pripun ketika nggak ada kursi. Terus misalkan ini ruang tamu Pak. Ini ku namung di pojokan dikasih busa, tinggi paling namung sekian kan. Busa. Mungkin di samping kanan kiri enten bantal-bantal. Bantal-bantal ingkang itu keras Pak. Untuk apa? Untuk menahan satu gini. Ambil sender. Sambil ngobrol. Ini duduk yang paling disenangi oleh orang Arab. Maka nggak ada duduk di kursi ngiten ngobrol, nggak ada. Walaupun sekarang sudah agak mulai gitu. Tapi asalnya mereka itu cuma duduk lesehan, ada busanya untuk biar empuk. Terus kanan kirinya itu ada bantal-bantalnya untuk sender itu. Dan ternyata para ulama menjelaskan inilah duduk penduduk surga benjing wonten ing surganipun Allah tabaraka wa ta'ala. Muttaqiina fiha 'alal araik. Di atas dipan-dipan yang sangat tinggi, sangat empuk. Pun jangan betul saya bayangke niki. Nama baik. Masyaallah ya Pak Ari. Sabar. Ayo, muttaqiina fiha 'alal araik. Walaupun kemudian dijelaskan untuk duduk yang seperti ini Bapak Ibu makruh. Kemudian ketika duduk seperti ini kemudian sambil makan dan minum, makruh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ini adalah duduk caranya nanti yang diperbolehkan ketika di dalam surganya Allah. Jadi ketika di dalam surga pakai seperti ini, nanti makan minum juga seperti ini. Nanti buah-buahan akan mendekat, kemudian kita tinggal memetik, minuman juga akan langsung dihidangkan, kita meminumnya dengan duduk bertelekan seperti ini. Ya. Kenapa tidak boleh Bapak Ibu? Yang pertama itu tadi, ini cara duduk dan minumnya penduduk surga. Yang kedua, kenapa para ulama makruhkannya Bapak Ibu? Karena duduk yang seperti ini sambil makan dan minum itu ada persenan kesombongan. Ada persenan kesombongan. Rontok kemaki Pak. Terus tadi rontok kemaki. Maka teng donya punika Pak mboten angsal kemaki. Mboten angsal sombong Pak. Sombongipun binjing Pak ketika jenengan sampun teng surga angsal. Maka sabar. Insyaallah sabar. Baik. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Ketika di dalam surga tidak akan melihat matahari. Srengenge mboten enten Pak. Lah nek teng surga mboten enten srengenge berarti peteng dedet. Pripun Mas Ali? Enten lampu nih. Mboten enten listrik. Ayo Bapak Irus. Langitnya cerah. Hah? Langitnya cerah. Mboten enten langit. Karena hatinya yang cerah. Napa nih? Teng surga mboten enten matahari.
Oh karena wajahnya bersinar dari padang gitu. Oh iya ono bae. Padahal Bapak Ibu ya kan, surga itu, penduduk surga itu kan rumahnya, istana ya kan, kebun-kebunnya luas. Lah namung cahayane wajah itu yang mukmin namung sepinten. Ah Mas Ari, enggak ada matahari, enggak ada bulan. Apa bagus? Niki mengingatkan Bapak Ibu dengan satu ayat akhir-akhir di dalam surah Az-Zumar. Allah tabaraka wa ta'ala ngendikakan wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, dan bumi alias padang mahsyar itu besok pada yaumul qiyamah akan terang benderang, bukan karena matahari tapi karena cahayanya Allah. Tapi karena cahayanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Idza syamsu kuwirat, matahari sudah digulung, Pak. Bahkan dilamparkan, dimasukkan ke neraka untuk mengadab orang yang menyembah matahari. Ayo benar. Maka penduduk surga Bapak Ibu, walaupun tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada cahaya, penerangan dari listrik dan seterusnya, tapi dari cahayanya Allah. Yang mana cahayanya Allah ketika untuk penduduk surga Bapak Ibu adalah tidak panas dan juga tidak super dingin. Kalau bisa diartikan apa? Sejuk. Niki kan cuaca yang paling nyaman. Terus apa itu? Ora panas, ora adem, tapi sejuk. Masya Allah. Jadi kan kalau teng Arab panasnya ekstrim. Kalau pas musim panas, kalau musim dingin ekstrim dinginnya, sampai bibir pecah, ya kan, kulit-kulit pecah, kaki-kaki pecah, saking dinginnya. Betul. Maka itu tidak akan didapatkan di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa sejuk selamanya, sejuk hati-hati penduduk surga. La yarawna fiha syamsa wa la zamharira. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu saestu kula panjenengan saged menjadi hamba-hamba ingkang bersabar, ingkang insyaallah mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia. Tidak lain kenikmatan di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalimatun nuwun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.